Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam dengan NIM 221179. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas Meet saya yang berupa aplikasi kasir menggunakan Flutter dengan database SQLite. Dalam penjelasan ini saya akan menjelaskan secara detail tentang implementasi query database, mulai dari setup awal, operasi CRUD, hingga validasi data yang diterapkan dalam aplikasi kasir ini. Pertama-tama, saya akan menjalankan aplikasi kasir yang telah saya buat. Selanjutnya kita masukkan kode barang bola, jumlahnya, harga, lalu kita simpan. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke implementasi database, mari kita bahas dulu import dependency yang dibutuhkan. Pada import package SQLite Dart, ini adalah package utama untuk SQLite Flutter yang menyediakan semua fungsi dasar seperti open database, query insert, update, dan delete. Paket ini khusus dirancang untuk mobile platform Android dan iOS. Kedua, import package SQLite command fd SQLite fdart. Ini package tambahan yang memungkinkan aplikasi Flutter kita jalan di desktop platform seperti Windows menggunakan Frontline Function Interface. Yang ketiga itu import package pet.dart yang provides utility function untuk manipulasi pet file dan directory. Sangat berguna untuk menemukan lokasi file database. Terakhir, import model transaction model Dart. Ini adalah model kelas yang kita buat sendiri untuk mempresentasikan struktur data transaksi dalam bentuk Dart object. Kemudian mari kita mulai dengan pembahasan inisialisasi database. Jadi di sini kita punya fungsi initDB. Yang tugasnya untuk mempersiapkan dan membuka koneksi ke database SQLite kita. Yang pertama dilakukan adalah SQLite finite. Ini menganalisis FFI atau Frontline Function Interface yang memungkinkan Flutter kita bisa berkomunikasi dengan library SQLite aslinya. Kemudian kita set database factory.
Factory pakai database Factory Express supaya database bisa bisa jalan di berbagai platform. Untuk patch-nya kita gabungin directory database standar dengan nama file yang kita mau pakai fungsi join. Database dibuka dengan open database, yang kalau database belum ada akan otomatis memanggil fungsi createDB. Selanjutnya kita bahas tentang pembuatan tabel. Kita pakai query DDL atau data definition lake dengan perintah create table. Create table untuk mendefinisikan struktur data untuk data transaksi kasir kita. Tabel transaksi ini punya 6 kolom dengan tipe data yang sudah disesuaikan. Pertama ID sebagai integer dengan primary key auto increment yang memastikan setiap record punya identifier unik dan otomatis bertambah. Terus ada kode barang dan nama barang, pakai varchar 50 untuk menyimpan kode dan nama barang maksimal 50 karakter. Yang terakhir ada jumlah, harga, sama diskon, pakai integer untuk nilai numeriknya. Penggunaan auto increment di primary key ini penting sekali supaya nilai ID selalu unik dan beruntun meskipun ada record yang dihapus sebelumnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang cukup penting, yaitu validasi data sebelum insert. Jadi sebelum kita memasukkan data ke database, kita hapus, pastikan dulu datanya valid. Validasi pertama itu kita cek apakah kode barang dan nama barang tidak kosong, pakai metode isEmpty karena kedua field ini wajib ada untuk identifikasi barang. Validasi kedua, kita pastikan jumlah dan harga harus lebih besar dari 0, karena kalau negatif atau 0 akan nggak masuk akal dalam konteks transaksi kasir. Kalau validasinya gagal, sistem akan throw exception dengan pesan error yang jelas. Jadi nanti UI bisa tampilin pesan kesalahan yang informatif ke user. Sekarang kita bahas proses insert datanya. Query insert pakai metode yang nerima 3 parameter utama: nama tabel, tujuan, data dalam bentuk map yang didapat dari transaction top map, dan opsional konflik algoritma. Kolom data metode top map ini fungsinya buat cover objek kasir transaksi jadi map string. Selanjutnya saya akan menjelaskan koperasi read. Kita pakai db query
transaction. Tanpa where untuk mengambil semua record hasilnya, list map string dinamik yang di-convert jadi list kasir transaksi. Pakai list generate, setiap map kita validasi dulu untuk memastikan ada key ID kode barang sebelum jadi objek. Kalau ada data invalid, sistem throw exception. Kemudian untuk mengambil data berdasarkan ID tertentu, kita pakai parameter where ID dan where ars. Ini mencegah scale injection dan bikin query lebih aman. Kalau tidak ada record dengan ID tersebut, fungsi return null objek kasir transaksi dibuat pakai konstruktor from map. Kemudian update punya validasi berlapis. Cek ID tidak null, validasi data kayak insert, dan yang unik adalah cek keberadaan data pakai get transaksi dulu. Kalau record tidak ada, sistem throw exception sebelum update. Query update pakai db update. Update dengan parameter binding where ID dan where ars. Metode ini return jumlah baris yang terpengaruh data dari transaksi to map untuk konsistensi tipe data. Delete dimulai dengan validasi keberadaan data pakai get transaksi dulu. Query delete pakai db delete dengan kondisi where yang aman untuk memastikan cuma record tertentu yang dihapus. Implementasi kita pakai parameter binding di semua operasi CRUD untuk mencegah SQL injection. Setiap operasi ada validasi, komprehensif, dan error handling yang jelas untuk debugging. Tabel transaksi pakai tipe data yang tepat. Trigger untuk numerik, pasar untuk teks, primary untuk annoncement, primary key announcement untuk identifier unik. Database helper terpisah mengikuti separation of concaps dan pattern singleton optimasi request. Mungkin itu saja penjelasan tentang tugas Smith, aplikasi kasir di Flutter dengan database SQLite.